Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya Zurriyatus Sholihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5F Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang yang pertama pengertian dari korupsi. Yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya korupsi atau penyebab terjadinya korupsi. Dan yang ketiga jenis-jenis korupsi. Dan yang terakhir dampak dari tindakan korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption. Dari kata kerja corruptus, berarti buruk, busuk, atau menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut Transparansi Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, sebab-sebab apa yang menyebabkan korupsi terjadi? Yang pertama yaitu dari aspek individu. Jadi sebab-sebab terjadinya korupsi yang pertama aspek individu pelaku korupsi apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, yaitu dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yaitu yang pertama, sifat tamak manusia. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibanding dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka ia akan melakukan hal itu atau ia akan dilakukan juga. Dan yang kedua yaitu kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan seseorang pasti berbeda-beda. Kebutuhan orang yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang sangat mahal pada saat yang seperti ini ya, zaman seperti ini. Kebutuhan untuk membiayai sekolah anak cucu merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Menurut Alatas 1987 dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam 7 jenis yang berlainan. Ini saya akan menjelaskannya di antara 7 tersebut saya akan menjelaskan 3 di antaranya, yaitu yang pertama, korupsi transaktif. Menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Dan yang kedua, korupsi memeras, extortis corruption ya, atau disebut itu menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya. Dan yang tiga yaitu korupsi investif. Nah, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu dampak-dampak dari tindakan korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat.
penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpanan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan, yaitu telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dan pemerintah kepada masyarakat. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama, menurut produktivitas, yaitu produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terlambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dampak lainnya dari korupsi yaitu dari bidang pemerintahan. Etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut. Dengan berbagai cara, hal ini meningkatkan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi tersebut. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang-orang memiliki kedudukan tinggi, tidak merasa salah, mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat. Dampak korupsi yang ketiga di bidang politik. Pemimpin koruptor. Adanya praktek suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi inilah sudah lama terjadi. Para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjadi tradisi seperti ini. Harus kita lakukan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.